Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani Irsyaf dengan NIM 2506 1305 333 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian. Materi yang akan kita bahas adalah masyarakat desa dan masyarakat kota atau Rural Urban Continuum. Seperti yang kita tahu, pada umumnya manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sejak ia lahir. Sebelum masuk ke pengertiannya, saya mau membahas sedikit tentang Ferdinand Tönnies ini. Jadi, Ferdinand Tönnies ini adalah sosiolog terkemuka asal Jerman yang dikenal sebagai pendiri sosiologi modern. Dan yang membuat dia paling terkenal adalah hasil cetusannya yang dapat membedakan dua ikatan sosial. Yang pertama ada Gemeinschaft atau bisa disebut sebagai paguyuban. Nah, itu masyarakat desa. Dan yang kedua ada Gesellschaft atau bisa disebut sebagai patembayan, yaitu masyarakat kota. Yang pertama itu Gemeinschaft yang bersifat kekeluargaan, murni, dan kekal. Sehingga kita bisa tarik pengertiannya bahwa Gemeinschaft ini adalah hubungan antar individu yang bersifat akrab, murni, dan alami tanpa adanya tujuan tertentu untuk membangun sebuah hubungan interaksi sosial itu. Dan maksud kekal di sini karena dia alami dan tulus dari hati, hubungannya akan berlangsung lama. Maka dari itu bisa disebut sebagai ikatan masyarakat desa. Biasanya juga masyarakat desa ini ikatannya itu memiliki solidaritas yang tinggi. Sifatnya juga gotong royong dan kalau membantu juga tanpa tujuan tertentu, tanpa pamrih. Dapat digarisbawahi, Gemeinschaft ini adalah ikatan sosial yang umumnya terjadi di masyarakat desa yang terinteraksi atas keinginan hati nurani tanpa adanya tujuan tertentu. Yang kedua ada Gesellschaft atau masyarakat kota ini, itu bisa dibilang kebalikannya dari masyarakat desa tadi, yang bersifat formalitas, rasional, dan sementara. Formalitas, ikatan sosial ini dilakukan karena adanya tujuan tertentu. Mungkin seperti ikatan kerja, rasional, dan sementara. Maksudnya sementara di sini, contohnya itu kontrak kerja. Jadi kalau kontraknya habis, bisa saja interaksi itu tidak dilakukan lagi, diselesaikan sampai di situ. Biasanya juga kalau di masyarakat kota ini, dia sifat individualisnya lebih tinggi, lebih mementingkan diri sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Jika dihubungkan ke sosiologi pertanian, Gemeinschaft ini adalah interaksi sosial yang ditemukan di masyarakat agraris. Agraris ini adalah masyarakat yang berpenghasilan dari alam, contohnya pertanian, di mana pertanian ini menuntut adanya kerjasama, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan, juga rasa percaya. Sebaliknya, Gesellschaft adalah interaksi sosial yang ditemukan pada masyarakat kota yang lebih menjurus kepada industri, pasar hasil pertanian, dan menjual jasa. Kita masuk ke karakteristiknya. Untuk Gemeinschaft itu secara sosial, masyarakat desa memiliki rasa solidaritas yang tinggi, memiliki sifat gotong royong, dan didasari pada norma sosial. Secara ekonomi, yaitu tadi, masyarakat desa lebih ke agraris yang dimana berpenghasilan dari alam. Kebanyakan berpenghasilan dari petani. Subsisten di sini adalah keterbatasan yang dimana alam tidak bisa diprediksi, sehingga manusia memiliki keterbatasan dalam mengelola penghasilan. Dan juga masyarakat desa umumnya memiliki keterbelakangan pada teknologi. Lanjut secara budaya, masyarakat desa masih memiliki tradisi adat yang cukup kental, merasa cukup atas apa yang didapatnya, dan resisten terhadap perubahan. Resisten ini adalah mereka memiliki kemampuan untuk melawan perubahan yang datang di lingkungannya. Jadi masyarakat desa itu umumnya kan homogen. Homogen adalah ruang lingkupnya itu rata-rata hanya mereka saja isinya. Maka dari itu, mereka lebih berpegang teguh pada norma-norma yang mereka tekuni. Lanjut, karakteristik Gesellschaft. Secara sosial, mereka itu heterogen, yang dimana lingkup masyarakatnya campuran. Karena dia campuran, jadi lebih mementingkan diri sendiri. Di
Disitulah sifat-sifat individualisme pada masyarakat kota lebih tinggi daripada masyarakat desa. Nah, tapi mereka membangun interaksi sosial itu dengan adanya tujuan, walaupun ada perbedaan di antara mereka semua, mereka tetap melakukan toleransi. Inilah kelebihan dari masyarakat kota dibanding masyarakat desa. Secara ekonomi, masyarakat kota itu non-agraris, jadi lebih ke industri. Dan non-agraris ini pendapatannya lebih tinggi daripada agraris. Jadi masyarakat kota memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari masyarakat desa. Dan juga teknologi di masyarakat kota itu lebih maju. Dan secara budaya, masyarakat kota itu lebih modern, memiliki sifat rasional, dan gaya hidupnya lebih tinggi karena terpengaruh oleh pengaruh global. Lanjut kita bahas hubungan sosial Gemeinschaft. Yang pertama, kekerabatan. Masyarakat desa ini memiliki sifat kekeluargaan yang masih kuat, individualisme yang cukup rendah, dan solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini dia solidaritas tradisional. Jadi masih didasarkan pada adat, norma, dan kepercayaan dari lingkup tersebut. Nah, di desa inilah solidaritasnya masih cukup kental. Nah, sebaliknya, hubungan kekeluargaan Gesellschaft ini kian melemah karena hubungan mereka itu terbangun atas didasarkan kontrak. Individualisme yang cukup tinggi karena memiliki keberagaman yang cukup banyak, dan solidaritas organik atau solidaritas modern, itu solidaritas yang terjalin lebih ke arah toleransi karena banyaknya perbedaan yang mereka miliki di lingkup mereka tersebut. Masuk ke perbedaan, untuk masyarakat desa, mata pencahariannya itu agraris, dan masyarakat kota itu non-agraris. Masyarakat desa itu pertanian, sedangkan masyarakat kota industri. Perbedaan yang kedua terletak pada struktur sosial. Kalau masyarakat desa itu homogen, yang dimana lingkup masyarakatnya itu mereka-mereka saja. Untuk masyarakat kota itu heterogen, yaitu campuran dari berbagai desa masuk ke lingkup yang satu. Yang ketiga, perbedaan hubungan sosial dipandang dari sifat individualismenya. Dan yang keempat, tingkat resistensi yang berbeda. Resistensi masyarakat desa itu lebih rendah karena mereka hanya memandang pandangan pada lingkup mereka saja. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan perubahan. Sedangkan pada masyarakat kota, mereka lebih menerima perubahan yang didasari pada sifat toleransi. Tapi di balik perbedaan itu, masyarakat desa dan masyarakat kota itu memiliki keterikatan. Yang pertama, ada interdependensi, yang dimana masyarakat desa membutuhkan masyarakat kota untuk menjual hasil pertanian, dan masyarakat kota membutuhkan hasil pertanian dari masyarakat desa untuk konsumsinya. Keterkaitan yang kedua ada migrasi. Masyarakat desa akan pindah ke daerah kota untuk mencari pekerjaan, dan masyarakat kota juga butuh kembali ke kampung halamannya. Keterkaitan yang ketiga ada urbanisasi. Urbanisasi ini terjadi ketika masyarakat kota kembali ke daerah halamannya dan membawa pengaruh dari kota ke desa. Dan perlahan masyarakat desa akan memiliki kemajuan. Dan keterikatan selanjutnya adalah modernisasi teknologi, yang dimana masyarakat kota akan menuntut masyarakat desa untuk memajukan teknologinya untuk lebih memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Jadi pada modernisasi ini, masyarakat kota akan meminta pada masyarakat desa untuk memajukan teknologi pertaniannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Sekian. Terima kasih.